Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bahwa kita saat ini sedang sidang persidangan kedua dalam perkara terdakwa atas nama Charlie Chandra, dan kita minta supaya, dan kita sangat berharap ya, di pengadilan ini kita akan menemukan keadilan ya, karena selama ini kita tahu Charlie Chandra itu sudah dikriminalisasi, diperlakukan tidak adil, dan disinilah tempat kita mencari keadilan. Ya, kita mencari keadilan, kita berjuang demi keadilan, kita sampaikan bahwa segala sesuatu yang didakwakan itu tidak benar. Insya Allah majelis hakim punya hati nurani untuk bisa berani memutuskan bahwa yang benar ada benar, yang salah adalah salah. Itu saja dari saya. Kita akan terus berjuang, kita akan terus melawan sampai keadilan dan kebenaran serta hukum ditegakkan. Baik. Bang Fajin, Bang Prodi bisa dijelaskan secara garis besar eksepsinya tadi ya? Ya, jadi ya, ini kami perlihatkan ya, eksepsi yang telah kami susun sedemikian rupa, ada kurang lebih 30 halaman. Bayangkan ya, 30 halaman ya, di mana ini menguraikan tentang dakwaan yang dibuat oleh JPU yang menurut kami tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan seterusnya. Jadi ini bentuk keseriusan kita dalam melakukan pembelaan terhadap klien kita, ya, pejuang kita Charlie Chandra. Jadi meskipun surat dakwaannya hanya 3 halaman, dibalas 30 halaman, dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi ini sangat jelas, sangat terang bahwa upaya kriminalisasi terhadap Charlie Chandra itu sangat jelas, sangat kental, dan kita ungkapkan semua di sini dari mulai proses dulu ketika Sumita Chandra dikriminalisasi, ya, almarhum ayahnya, kemudian berlanjut kepada anaknya, ya, Charlie Chandra, dan kita ungkapkan juga di sini keterlibatan orang-orang yang menjadi bagian dari pengembang Agung Sedayu Group. Bahkan di sini kita ungkapkan juga ada nama Ali Hanafi Lijaya. Jadi Ali Hanafi Lijaya memang dululah yang melakukan penawaran terhadap almarhum Sumita Chandra agar empang seluas 8,7 hektar untuk dibeli, tapi harganya sangat murah sekali. Makanya Sumita Chandra ketika masih hidup tidak mau empangnya dihargai sangat murah oleh Ali Hanafi Lijaya. Ya, sehingga kemudian empangnya ini direbut, ya, oleh kelompok preman kalau bisa kami katakan. Kemudian karena Sumita Chandra almarhum, maka surat SIM nomor 5 Lemo ini kemudian ingin dibalik nama oleh ahli waris. Nah, disinilah kemudian Charlie Chandra dikriminalisasi, ya, dilaporkan. Karena Charlie Chandra juga tidak mau empangnya dihargai dengan murah. Jadi nanti kami akan hadirkan di dalam persidangan bukti-bukti percakapan antara Ali Hanafi Lijaya dengan Sumita Chandra waktu masih hidup, dan juga dengan Charlie Chandra. Saya sudah diperlihatkan WA-nya, tapi karena Charlie Chandra tidak mau dihargai murah, maka di dalam WA itu diancam, udah kita laporkan aja ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya secara de facto bahwa mereka pun sudah mengakui bahwa empang itu miliknya Sumita Chandra. Gitu. Tapi karena diharganya 50.000 per meter waktu itu, ya, bayangkan luasnya 8,7 hektar dihargai 50.000 rupiah, mana ada. Kemudian pemilik lahan mau menjual dengan harga yang sangat murah. Lalu dicari-carilah, kemudian pakailah nama Depitnio, ya, ahli waris Depitnio. Padahal di dalam fakta persidangan dalam perkara perdata itu sudah ingkrah, ya, sudah sampai peninjauan kembali. Nanti kita buktikan di persidangan bahwa Depitnio sudah mengakui bahwa empang itu miliknya Paul Chandra, bukan miliknya Depitnio. Gitu ya. Jadi itu jelas ada. Bahkan dalam putusan perkara perdata bahwa dalam pertimbangan majelis hakim itu dikatakan bahwa Sumita Chandra adalah pembeli yang beritikat baik.
sehingga harus dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum sekalipun. Ada perkara pidana yang menyatakan bahwa ada cap jempol palsu yang diduga dilakukan oleh Paul Chandra, yang kemudian Paul Chandra diponis 6 bulan. Jadi apa argumentasi pihak kepolisian waktu itu hanya berdasarkan pada cap jempol itu yang dinyatakan palsu oleh putusan pengadilan perkara pidana, padahal mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa ada perkara perdata dari mulai tingkat pertama. Bahwa kami tahu bahwa perkara tingkat pertama, perkara perdata memang Sumita Chandra kalah. Tapi di tingkat banding, di tingkat kasasi, dan di tingkat peninjauan kembali, itu Sumita Chandra menang. Tetapi polisi tidak mau melihat bahwa ada perkara perdata yang harus jadi pertimbangan. Itu. Kemudian terkait dengan formulir 13, nah ini juga penting. Dan itu juga dalih bagi penyidik bahwa di dalam formulir 13 itu harus bahwa di situ dikatakan tanah itu dalam penguasaan si pemohon. Betul ya? Tetapi persoalannya itu kan adalah administrasi, formulir yang harus diisi. Yang mengisi siapa? Notaris, bukannya Cari Chandra. Cari Chandra juga tidak tahu menahu soal itu. Pokoknya sudah diserahkan oleh notaris Sukamto, dan sebelum diajukan balik nama kan sudah dicek dulu ke BPN. Ini sertifikatnya jelas gak? Clear gak nih? Kan sudah ada surat keterangan bahwa sertifikat ini masih atas nama Sumita Chandra, tidak dalam sengketa, kan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini clear sebetulnya. Maka sekali lagi kami katakan bahwa perkara ini sebenarnya nggak layak untuk dibawa ke perkara pidana. Ini murni perkara perdata, administrasi saja soal formulir 13 itu. Tapi ya kita tahulah karena ini sudah pesanan dari oligarki besar yang namanya Aguan, sehingga polisi pun ya mau tidak mau harus mengikuti kemauan dari pihak Ali Hanafi dan Aguan dan Nono Sampono. Jadi nanti kita juga minta Nono Sampono juga harus dihadirkan dalam persidangan. Karena di dalam BAP ada keterangan Nono Sampono, ada keterangan dari pengacaranya Agung Sedayu, nanti kita minta dihadirkan. Dan kalau perlu Ali Hanafi kita minta untuk dihadirkan. Supaya jangan sampai dia berlindung di balik oknum-oknum kepolisian. Selama ini Nono Sampono, Aguan, dan Ali Hanafi ini kan nggak pernah muncul dalam perkara-perkara di pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi supaya perkara pengadilan ini berjalan fair, berjalan secara adil, maka pihak di balik pengembang PIK 2 juga harus dihadirkan untuk melihat fakta yang sesungguhnya bahwa Cari Chandra adalah korban perampasan tanah. Itu aja persoalannya. Jadi kalau Cari Chandra atau Sumita Chandra mau dulu dihargai 50.000, mungkin nggak sampai proses, nggak sampai hari ini di pengadilan. Tapi karena dia tidak mau tanahnya dihargai murah, lalu dicari-carilah seolah-olah dia melakukan pemalsuan surat lah, pemalsuan dokumen lah, 263 lah, junto 55. Jadi buat saya ini dagelan. Tapi tentu kita harus hormati proses hukum yang sudah berjalan, dan kita yakin majelis hakim masih punya nurani. Untuk nanti kita berharap agar Cari Chandra dibebaskan dari segala dakwaan. Terima kasih dari saya. Selanjutnya ke Bang Qasidudin, silakan. Ada tambahan, meski di luar eksepsi tapi ada kaitannya dengan perkara ini. Yang pertama, saya mau kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kejahatan Aguan ini ya, kejahatan Nono Sampono ini ya, yang berulang kali namanya terlibat dalam sejumlah perampasan tanah di wilayah Tangerang, wilayah Banten, wilayah PIK 2. Ternyata namanya juga disorot di kasus Raja Ampat. Ada sebuah tambang-tambang juga yang ternyata punya PT KW Sejahtera, yang ternyata komisaris utamanya Nono Sampono, komisarisnya juga ada nama Ali Hanafi Alijaya. Direktur utamanya siapa? Freddy Numberi. Ini juga orang-orang yang sering dipakai oleh Aguan di sejumlah korporasinya. Jadi rakus sekali. Aguan ini rakus sekali. Dia tidak cukup melahap tanah-tanah rakyat yang ada di Banten, tapi dia juga melahap nikel-nikel yang ada di Raja Ampat. Jadi hari ini kita harus sampaikan kepada saudara-saudara kita di Papua, ayo kita bareng-bareng berjuang. Saudara-saudara kita di Papua, ayo terus suarakan kebenaran, karena saya lihat sudah banyak itu ya buzzer-buzzer yang menyatakan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sekitar Raja Ampat. Memang tidak langsung di kawasan pariwisatanya, tapi kerusakan lingkungan akibat nikel ini akan berdampak kepada lingkungan di seluruh perairan yang ada di sekitarnya, termasuk di wilayah kawasan Raja Ampat, begitu ya. Yang kedua, saya mau tegaskan di sidang ini akan jadi sidang gaib. Kenapa? Di dalam pasal 1813 KUH Perdata, surat kuasa itu kan ya hanya berlaku manakala pemberi kuasa dan penerima kuasa masih sehat walafiat, masih hidup. Dan surat kuasa itu bisa
cacat, ya, tidak berlaku manakala pemberi kuasanya atau penerima kuasanya meninggal dunia. Nah, di dakwaan, ya, di kasus ini itu saksi pelapor itu ada namanya Aulia Fahmi, itu sudah meninggal dunia. Dan The Pit Nio yang disebut-sebut yang punya hak atas tanah yang kemudian dipinjam namanya itu juga sudah meninggal dunia. Ahli waris yang katanya ngasih kuasa kepada MBM, ya, Mandiri Bangun Makmur, yang direkturnya Nono Sampono itu sudah meninggal. Artinya apa? Nono Sampono itu tidak punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama Piet Nio, The Piet Nio ataupun keluarganya sudah ada yang meninggal dunia, tapi tetap dipaksakan lanjut. Dan kemudian penerima kuasa yang melaporkan klien kami, ya Charlie Chandra ini, Aulia Fahmi, itu sudah meninggal dunia. Saya nggak tahu nanti apakah rohnya nanti ditaruh di pojokan sana atau ada di sekitar kita nih. Jadi ini pengadilan sesat, dipaksakan, banyak orang yang sudah meninggal tidak punya hak hukum untuk melakukan tindakan hukum di dalam proses peradilan ini tetap dijalankan. Itu sekali lagi, ini karena ada pesanan, mustahil 3 lembar, ya, jaksa itu biasanya profesional. Saya menduga kuat ini karena kejar tayang sehingga harus terpaksa 3 lembar pun masuk. 3 lembar pun cuma 2 lembar yang isinya materi, yang lembar ketiga itu tinggal tanda tangan. Nah, saya mau tegaskan lagi bahwa kita semua hari ini harus bersatu melawan kezaliman ini. Makanya saya minta, ya, saudara Nono Sampono datang. Karena saya sering ketemu, ya, dengan kasus-kasus dengan Nono. Sebelumnya klien saya Budi Harjo sama Nurlela itu dirampas tanahnya oleh Agung Sedayu Group lewat PT yang lain namanya Sedayu Sejahtera Abadi, itu juga lewat Nono Sampono. Dan menariknya di kasus ini direkturnya memang Nono Sampono, tapi pemegang sahamnya itu bukan orang-orang Nono Sampono, nggak dikasih dia saham. Pemegang sahamnya adalah siapa? Anaknya Aguan. Siapa? Alexander Halim Kusuma. Kemudian ada juga keponakannya Aguan, tadi saya baca, siapa namanya? Ellen Kusumo. Jadi nggak pernah ada itu, ya, saham-saham yang dimiliki oleh Agung Sedayu Group itu dibagi kepada Nono Sampono kek, kepada Ferdinand Beri kek, kepada Ali Hanafi Hidayah kek, nggak ada, kagak dibagiin. Mereka hanya dikasih tanggung jawab untuk bertarung di depan hukum, jadi direksinya, dari komisarisnya. Kalau ada apa-apa mereka yang pasang badan. Saya ingatkan jenderal-jenderal lainnya jangan mengikuti kelakuan Ferdinand Beri sama Nono Sampono ini merusak patriotisme para purnawirawan, merusak, ya, anak bangsa yang punya sikap patriotik jadi hilang karena melihat apa? Jenderal-jenderalnya justru menjadi kacau ngaguan. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada publik agar apa? Jenderal-jenderal lainnya yang luruh jangan mau kemudian menjadi bumper Aguan, jangan mau menjadi herder Aguan, jangan mau menjadi apa namanya, bukan kacung satunya itu istilahnya, ya, jongos, istilahnya Pak Abraham Samad itu jangan mau jadi jongos Aguan. Dan karena saudara Nono Sampono telah berani memberikan surat kuasa untuk mempersoalkan klien kami, maka saya tunggu saudara Nono Sampono hadir di sini. Di dalam persidangan ini akan saya tanyakan banyak pertanyaan kepada saudara untuk membuktikan bahwa saudara adalah bagian dari jongos Aguan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain.